Halo Pak Mundir, di sini ingin bertanya, mungkin teman-teman juga ingin tahu bagaimana teknis budidaya kacang panjang ya. Yang saya amatin di sini sedikit berbeda dari yang lain-lainnya. Mungkin sebelum ke sana, saya tanya dulu, ini jenis kacang apa? Ini dari varietas dari panah merah, Kanton. Bisa dijelaskan dasarnya apa aja kemarin yang pakai? Dasarnya kemarin itu ini saya pakai Dolomit, kemudian pupuk tai ayam. Oh, tai ayam. Ya. Oke, baik. Untuk ini Pak Mundir, penyakit apa yang harus kita waspadai dan apa sih sebenarnya yang sering menyerang tanaman kacang ini dari segi penyakitnya? Biasanya kalau tanaman kacang itu penyakitnya yang biasa menyerang itu ulat buah yang biasanya kalau kita lengah bisa masuk ke buah semacam ini. Jadi nanti bisa mengurangi produksi kita, tidak layak jual kalau semacam ini kan. Dan juga biasanya juga ada sejenis cabuk. Alhamdulillah di sini bisa terkendali, kayaknya ada cabuknya menyerang, alhamdulillah. Dan juga untuk ulatnya juga alhamdulillah masih aman ini kan. Kemudian ini Pak Mundir, biasanya ada yang layu. Nah, itu kena apa tuh? Tadi saya lihat ada beberapa yang layu. Iya, terima kasih. Kalau layu itu biasanya kena jamur fusarium. Jamur fusarium itu dia menyerang ke akar. Jadi semacam ini, kemarin ini ada tumpang sarinya kan, ada tumpang sari berupa cabai, ini mulai kena jamur fusarium kan. Jadi ini perlu penanganan. Biasanya kita dengan menggunakan fungisida yang bakterisida itu kan bisa untuk menyembuhkan yang semacam ini. Cuman ini kemarin udah terlanjur udah diurusin ini kan. Oke, siap. Untuk ini Pak Mundir, satu dahan ini kan ataupun satu tunjar ini kan tadi satu tanaman gitu kan. Nah, ini mampu enggak untuk mencapai setengah kilo? Mampu, ini untuk 1 kilo saja ini mampu untuk jadi dalam 1 kilo ini kalau paling beberapa biji saja atau beberapa buah saja. Jadi kita tengok ya untuk buahnya dalam satu sudah berapa. Padahal 1 kilo itu paling sekitar 10-an atau 15-an kacang saja. Nah, selanjutnya Pak Mundir, yang saya perhatikan nih di sela-sela tanaman kacang ini ada beberapa cabai ya, hampir semua sih. Emang apakah ini disengaja atau kemarin emang niatnya tanaman tumpang sari? Ya, memang ini sengaja kemarin itu kita melakukan tanaman tumpang sari. Biasanya saya juga seperti ini, kadang yang di sebelah kiri kanan itu saya kasih timun, kadang kan nanti yang di tengahnya saya kasih cabai umpamanya kan. Jadi timunnya mati, cabainya kita tinggal merawatnya. Cuman ini kemarin kurang bagus untuk cabainya. Kemarin kan rencananya kalau kita kacang ini sudah mati, berarti kan
cabai kita udah semacam ini kan rencananya kemarin, cuman ini ada kendala kayaknya banyak yang kena jamur fusarium seperti ini, jadi banyak yang layu. Sebenarnya kemarin di satu jalur ini yang tepi ini semuanya ada cabainya ini kiri kanan. Cuman karena ada kendala penyakit fusariumnya ini dan kurang fokus untuk menanganinya, jadi akhirnya yang untuk ini Pak Mundir, sama masalah produktivitas ini bagaimana dari tanaman kacang ini? Untuk produktivitas, alhamdulillah ini sudah panen 1, 2, 3, 4 kali, yang keempat kalinya. Alhamdulillah sudah mencapai 50 kg dari bibit setengah on. Setengah on, iya setengah on. Jadi ini teman-teman kondisinya kita sambil ngabuburit ya, nunggu maghrib. Kita sempatkan untuk ke ladang untuk berbagi ilmu juga ke teman-teman. Ya harapannya dimaklumi ya kondisinya seperti ini. Kemudian ini Pak Mundir, yang saya perhatikan juga, ini kan yang saya ketahuin kalau nanam kacang itu kan pertama dia biasanya menggunakan 2 benih ya. Nah, kemudian tunjarnya juga dia biasanya menyilang ya. Menyilang itu sepengetahuan saya adalah untuk memperkuat dengan agar kalau terkena angin itu tidak jatuh atau tidak roboh. Nah ini mungkin bisa dijelaskan keunggulannya gitu kan, model yang Pak Mundir ini terapkan. Jadi begini, kenapa kami menanam cuma 1 biji 1 lubang. Bisa kita tengok dalam 1 lubang atau 1 biji anak ini sudah berapa anakan yang kita dapatkan kan naik. Kemudian jaraknya ini saja saya sekitar 60-70 cm ya. Ini satu, kemudian sini ada tunjar lagi. Nah, jadi untuk cabang yang ini bisa kita larikan ke sini. Dan nanti kalau kita banyak, kita bikin 2 sana 2, ini cabang ini terlalu banyak, kemudian yang naik ini juga terlalu banyak, bisa untuk semakin bergelut batang itu. Jadi untuk produksinya nanti kurang. Jadi lebih jarang sinar matahari bisa masuk langsung, itu lebih bagus. Jadi tidak perlu kita banyak bibit, kemudian kita jarang ya nanamnya. Yang penting cabang itu bisa lebih banyak, itu sudah sama dengan kita pakai 2 atau 3 biji 1 lubang. Oke, jadi paham ya teman-teman bahwasanya pertama untuk meningkatkan produktivitas, mungkin kedua juga untuk mudah perawatan ya Pak Mundir ya. Untuk perawatan, kemudian kita enak sih sebenarnya untuk ngontrol dan sebagainya gitu. Satu lagi Pak Mundir, untuk masalah pemangkasan daun ya, biasanya emang di masa-masa pertumbuhan vegetatif ya. Vegetatif itu kan banyak sekali pertumbuhan daun. Nah, itu perlu atau tidak untuk pengurangan daun itu sendiri? Ya, sangat perlu untuk pengurangan daun, untuk menjaga tidak kelembapan kan. Jadi kalau nanti daun ini terlalu lebat, terlalu lindung, kadang kita juga susah untuk mengendalikan hama jamurnya. Ini kalau kita siangin semacam ini, kita akan bisa mengurangi resiko masuknya jamur atau cendawan yang mengganggu tanaman kita. Biasanya kalau kelembapan semacam ini nanti bisa busuk daun, terus busuk buah dan lain sebagainya. Dan juga keuntungannya kalau kita disiangin semacam ini, nanti cepat tumbuh untuk tunas baru semacam ini kan. Kemudian dia nanti akan membawa buah yang baru kembali kalau kita siangin semacam ini, untuk dikurangin daunnya kan. Jadi untuk memperpacu pembuahan kembali atau pembuahan yang kedua semacam ini. Oke, siap Pak Mundir.
Ya, untuk ini Pak Mundir masalah panen, dengan mungkin bisa disampaikan juga harga per kilonya sekarang kena berapa? Udah berapa kilo nih? Ya, alhamdulillah untuk sementara ini masih stabil di kisaran harga 5.000 ke 6.000 itu. Di sini kalau harga segitu udah standar itu, tidak ada kendala untuk masalah harga. Dan ini panen yang keempat kalinya sudah dapat sekitar satu petikan 50-an kilo gitu. Oke, udah. Berarti teman-teman tinggal ngitungkan saja ya, sudah berapa omsetnya yang dihasilkan. Ini berapa kali panen optimal? Optimal ini ya bisa sampai 20-25 kali masih bisa. Oke. Nah, Jadi kita nunggu nanti yang buah keduanya lagi, semacam ini udah kita petik, masih ada lagi bunga yang di sini. Kalau kita rawat dengan bagus nanti bisa buah dua dan selanjutnya. Oke, terima kasih Pak Mundir atas sharing ilmunya sore hari ini sambil menunggu berbuka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang di rumah. Demikian wawancara singkat dari kami dari channel Bakti Farm. Sekian, saya akhiri, salam hangat dari kami dari channel Bakti Farm.